Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, kita bertemu lagi pada acara Maximus gitu ya, yang selalu menghadirkan narasumber-narasumber dari alumni Setia Perbanas Surabaya. Kali ini selalu kedatangan tamu spesial begitu ya. Jadi ada warna tersendiri begitu dengan masing-masing alumni, begitu juga dengan alumni kita berikut. Jadi sebelumnya saya akan bacakan dulu CV dari narasumber saya. Jadi narasumber saya adalah Nur Komaria. Jadi akrab dipanggil dengan nama siapa ini? Mbak. Ria. Oh, Ria, ya Mbak Ria. Iya. Jadi, nah ini yang suasana berbeda begitu ya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Jadi Mbak Ria akan menyampaikan terkait dengan topik Sri Kandi bertalenta turut andil dalam pembangunan bangsa. Wah, keren banget ini ya. Jadi Sri Kandi bertalenta turut andil dalam pembangunan bangsa. Karena kalau kita lihat memang banyak sekali peran dari mahasiswa gitu ya terkait dengan pembangunan bangsa. Nah, kita nanti akan lihat apa sih yang ingin disampaikan oleh Mbak Ria. Jadi Mbak Ria ini adalah alumni program studi Sarjana Akuntansi Setia Perbanas Surabaya, lulus tahun 2017. Kebetulan juga penerima beasiswa bidik misi. Ya, iya, waktu itu. Nah, iya, betul. Oke, jadi nanti banyak hal gitu ya yang berbeda dari alumni-alumni sebelumnya gitu yang akan di-sharingkan oleh Mbak Ria gitu ya. Baik, sebelum saya bacakan CV-nya, tadi kok saya belum menyapa Mbak Ria. Selamat sore Mbak Ria. Gimana sore, kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Rasanya itu gimana ya, Mem? Kangen campur aduk, makanya dari tadi senyum sendiri saya. Oh gitu. Ya, jadi kalau saya kenal Ria itu adalah mahasiswa yang ceria gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada begitu rasanya seperti hampa kelas itu ya. Kok nggak ada yang Gitu rame ya, Mem, ya. maksudnya. Iya, sedikit cerita kalau dulu kakak-kakak tingkat itu bilang kan kalau dosennya Mem Lucy itu nanti di kelas bakalan gini, bakalan horor dan lain sebagainya. Terus saya masa sih coba ternyata alhamdulillah ternyata Mem Lucy kayaknya lebih bahagia ketemu saya ya Mem ya. Iya betul. Kayaknya nggak bisa harus ganti channel gitu kalau ada Ria yang masuk. Baik, sebelum saya lanjutkan, jadi ini adalah CV Mbak Ria, gitu ya. Jadi yang pertama adalah pengalaman kerja, begitu. Jadi sebelumnya waktu di mahasiswa Mbak Ria itu aktif sebagai asisten dosen di mata kuliah pengantar akuntansi 1 dan aplikasi komputer untuk bisnis. Kemudian, wah ini kayaknya begitu lulus langsung dapat kerja ini, atau kayaknya sebelum lulus sudah dapat kerja di staf akuntansi di Warna Hotel and Convention di Bojonegoro tahun 2017 dan saat ini adalah sebagai Education Consultant Ruang Guru dari Oktober 2019 sampai dengan saat ini. Nah ini sesuatu yang menarik ini, sepertinya yang agak berbeda begitu ya yang dilihat oleh lulusan gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana atau apa motivasi dari Mbak Ria ini memilih untuk sebagai education konsultan ruang guru dari bulan Oktober 2019 sampai dengan saat ini. Dan pengalaman organisasi cukup banyak, saya pikir memang seperti sharing-sharing yang sebelumnya dari alumni itu, peran dari organisasi mahasiswa itu juga ternyata penting juga, karena saya lihat juga pengalaman organisasi Mbak Ria cukup banyak juga, jadi sebagai Director of Quality Assurance on Student Executive Board Setia Perbanas Surabaya, kemudian Second Treasury si Paskibraka, jadi aktif di Paskibraka, kemudian juga The Committee of Campus Activity on Setia Perbanas, Harmoni and LKMM PM. Ya, kemudian juga aktif mengikuti sebagai presenter untuk di seminar ya di tahun 2017 itu Ya. itu itu loh Mam, bareng Mam Lucy juga. Ya,
talk show, kemudian workshop penulisan karya ilmiah. Oh, ini sebagai pemakalah gitu ya. Iya. Di SMK Negeri 1 Lamongan, kemudian nah ini banyak sekali prestasi-prestasi the third winner of internal PIMNAS Setia Perbana Surabaya, kemudian runner up internal accounting competition di Setia Perbana Surabaya, dan cukup banyak ya, jadi banyak sekali prestasi yang dimiliki oleh Ria selama mahasiswa. Begitu juga kegiatan akademik gitu ya, banyak sertifikasi yang diikuti. Nah ini saya pikir ini adalah pencapaian yang cukup luar biasa begitu. Nah, sebelum kita masuk ke bincang santai begitu ya. Yang pertama adalah awal putusan Ria pertama kali kenapa kok memilih Setia Perbanas? Itu dulu. Putusan saya pertama kali. Iya. Jadi ini cerita mulai dari nol menjadi mahasiswa gitu ya, Mam ya. Iya. Betul. Jadi mungkin Mam Lucy juga mungkin baru tahu sekarang. Jadi sebelum menjadi mahasiswa di STI Perbana Surabaya, penerima beasiswa bidik misi, itu saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Jadi sebelum ke Perbanas saya itu diterima di UNESA jurusan pendidikan akuntansi, tetapi tidak menjadi ini penerima beasiswa, menjadi mahasiswa berbayar. Mahasiswa. Jadi kalau pasca bayar maksudnya pasca bayar sama prabayar itu yang mana? Jadi ikut yang pasca bayar gitu, Mam. Sudah melakukan pembayaran UKT waktu itu. Oke. Karena waktu SNMPTN nggak lolos, SBMPTN juga nggak lolos. Akhirnya ikut jalur SPMB, Mam. Ikutan jalur SPMB, dapatnya UKT yang lumayan juga. Karena kepingin kuliah. Jadi ya udah dimasukin aja di Universitas Universitas Negeri Surabaya di UNESA waktu itu. Udah jalan ikut ospek selama 5 hari. Ospeknya itu 1 minggu full. Ospeknya 1 minggu full. Tapi jalan 5 hari dapat telepon dari Pak Arif. Pak Arif waktu itu di PMB. Saya kira kan dulu kan memang dari Lamongan ke Surabaya itu baru pertama kali itu, Mam. Jadi ada ini benar atau penipuan apa gimana kok sudah masuk kuliah kok baru ditelepon lulus bidik misi. Soalnya saya tuh coba-coba, Mam. Waktu itu ada kegiatan kayak expo kampus di Lamongan, dapat selebaran yang besar banget kan. Kalau Perbanas itu kan kalau buat selebaran PMB kan besar banget ya majalah memang tebel-tebel juga. Saya tuh lihat-lihat kan memang saya SMK-nya akuntansi, memang prefer kalau misalkan masuk kuliah juga ambil jurusannya akuntansi gitu kan. Nggak buka kok mahal banget ya kuliah di sini. Saya tuh bilang gitu, Mam. Cerita sama orang tua itu. Ya Allah, Nak, mahal gini kok, wes nggak usah. Akhirnya itu majalah yang buat PMB itu saya lipat, saya taruh lemari, lemari buku dibawa sendiri. Udah kayak cuma memendam pengen kuliah di situ, tapi kok mahal kan gitu ya, maksudnya. Jadi ya udah disimpan aja. Di situ nggak tahu kenapa kok saya itu iseng ikutan mandiri tapi bidik misi kan jarang banget waktu itu yang ngerti kalau misalkan mandiri di PTS itu bisa jalur bidik misi. Nggak tahu kenapa ini tangan saya kok buka-buka, akhirnya kok daftar di Perbanas gitu aja iseng-iseng, Mem. Dan ternyata dapat telepon Pak Arif kan. Nur Maria, selamat kamu lolos bidik misi gitu. Besok bisa langsung ke kampus ya, membawa ijazah dan lain sebagainya, administrasi. Habis itu saya bilang, orang tua, loh ya bener tahu sudah masuk kuliah, semuanya sudah masuk kok dapat telepon. Saya telepon lagi sama Pak Arifnya, Pak maaf ini bukan penipuan kan Pak? Iya saya gitu kan. Iya benar gitu, Mem. Terus yang di UNESA-nya itu saya kirim surat pengunduran mahasiswa, terus saya langsung ke Perbanas. Keesokan harinya naik LAN, lupa saya lainnya itu lain apa, dari Ketintang OS kalau nggak salah, dari Ketintang naik angkot itu ke Perbanas. Udah habis dari situ ternyata
Perbanas itu udah masuk kuliah selama 1 minggu. Itu, jadi ada empat teman saya yang senasib gitu. Iya. Ada Mbak Sandra, Laili, Mita, Oke. sama saya. Itu 4 Eh, siswa yang masuk Perbanas setelah satu minggu minggu kuliah efektif kuliah. baru masuk Ya. gitu. Jadi Oke. itu luar biasa perjuangannya, luar biasa keputusannya diambil itu benar-benar, karena kan sudah 1 minggu kuliah, otomatis kan Ya. nggak ngerti tiba-tiba langsung masuk kuliah gitu, rasanya Ya. gimana gitu ya. Gitu loh. Itu untuk yang cerita di awal ketika kenapa kok pilih Perbanas, saya telepon ke guru-guru SMA itu, kayaknya kalau akuntansi lebih prefer ke Perbanas, memang Iya. lebih 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 unggul Perbanas dibandingkan yang sebelumnya begitu katanya. Hmm. Karena memang banyak guru yang recommended buat ambil Perbanas, akhirnya apalagi ditambah plus saya dapat beasiswa, Iya. jadi sama orang tua juga langsung iya Udah. Perbanas, dan alhamdulillah saya juga lulus 3,5 tahun di sini, dan luar biasa pengalaman di dalam 3,5 tahun itu sangat luar biasa untuk kehidupannya Oke. sesungguhnya. Waduh, ini ada pesan dari 3,5 tahun dalam kehidupan yang sesungguhnya Yang gitu ya. sesungguhnya, iya betul man. Jadi benar-benar kenapa ya? Karena dibayarin mungkin ya. Jadi kuliahnya itu sungguh-sungguh gitu ya. Jadi ada tanggung jawab, ada kewajiban yang memang harus Ya. dilakukan. Beda kalau memang kalau misal bayar sendiri kan ya terserah lu lah, maksudnya mau kuliah bener atau enggak ya wis kamu Iya. yang bayar. Ini kan kita punya tanggung jawab ke pemerintah juga. Iya. Dan alhamdulillah di sini saya juga berusaha untuk turut andil dalam pembangunan bangsa ini, karena saya dapat bisa kuliah karena Yo, karena bangsa ini. oke. Ya, jadi mengambil topik, jadi Sri Kandi bertalenta turut andil dalam pembangunan bangsa. Nah, ini kenapa Ria kok ingin bercerita atau bersharing dengan adik-adik, tetapi dengan topik yang turut andil dalam pembangunan bangsa. Itu ada Ya. motivasi apa atau ada sesuatukah yang membuat Ria saya pengen adik-adik juga terbuka begitu ya, hati atau dan lainnya untuk terkait dengan pembangunan bangsa. Gimana Ria? Ya, jadi kesempatan kali ini kesempatan yang sangat luar biasa, diberikan Mam Lucy buat saya gitu ya, bisa sharing ya, walaupun memang teman-teman pasti punya pengalaman yang banyak juga dibanding saya, cuma di sini kan memang momennya kita diskusi begitu ya Mem ya. Ya. Sharing apa yang menjadi pengalaman saya pribadi begitu. Tema Sri Kandi bertalenta turut andil dalam pembangunan bangsa. Saya yakin Sri Kandi ini kita semua wanita, termasuk saya, termasuk Mem Lucy, saya yakin perempuan-perempuan semuanya itu turut andil dalam hal apapun. Nah, kalau saya pribadi di sini, saya berusaha untuk ikut andil dalam pembangunan bangsa. Kira-kira kalau misalkan Sri Kandi itu apakah harus memiliki talenta? Saya rasa jawabannya adalah bukan harus, tapi karena kita semua pasti sudah memiliki talenta ya, Mem Lucy ya. Semua orang itu pasti memiliki talenta. Tinggal talenta itu bisa diketahui atau talenta itu bisa digali, karena semua orang pasti memiliki talenta sejak lahir. Bisa diketahui dari kecil, udah ngerti talentanya itu, oh saya punya talenta atau saya punya bakat bernyanyi, atau saya punya bakat itu dalam bidang kesenian, bakat melayani, atau mungkin saya punya talentanya di bidang akademik misalnya seperti itu. Itu tergantung ke pribadinya masing-masing, tergantung ke setiap individunya. Gimana caranya bisa mengerti talenta teman-teman itu, teman-teman bisa mencari, bisa diketahui dengan cara lebih ke percaya diri. Kenapa? Karena saya rasa percaya diri ini menjadi salah satu kunci atau menjadi salah satu faktor yang bisa
mencari talentanya itu. Kenapa kok bisa begitu? Karena dengan percaya diri. Orang kalau percaya diri pasti kan bisa melakukan hal itu karena dia percaya diri, pasti dia bisa bekerja keras. Dia mampu, dia percaya. Jadi kalau misalkan nggak percaya diri, aku ini punya talenta bernyanyi. Iya enggak sih? Kalau nggak percaya diri pasti kan bingung. Bingung dengan sendirinya karena nggak punya apa ya, nggak punya rasa percaya di dalam dirinya gitu. Jadi Sri Kandi bertalenta, turut andil dalam pembangunan bangsa ini. Saya ambil, nanti kita sharing banyak karena di sini alhamdulillah saya memiliki talenta yang lebih ke apa ya, karena menjadi suatu kewajiban, jadi saya ikut turut andil dalam pembangunan bangsa gitu. Oke, jadi artinya sebetulnya tidak ada bahwa oh saya tidak bisa, artinya kita sendiri yang harus mengenali sebetulnya apa sih kelebihan yang kita miliki sehingga kita bisa semacam itu. bisa melakukan apapun yang tidak harus sama dengan orang lain gitu. Jadi harus ada karakteristik yang berbeda gitu. Nah, aktivitas Ria sekarang ini apa? Bisa dijelaskan gitu terkait dengan juga topik. Aktivitas saya sekarang ini itu menjadi istri Bapak Kepala Desa, Mem. Jadi karena itu kenapa saya tulis turut andil dalam pembangunan bangsa, karena desa ini kan menjadi salah satu hal kecil yang menjadi indikator bangsa ini maju atau tidak, kan begitu ya, Mem. Jadi saya menjadi istri kepala desa di sini mendampingi suami dalam beberapa kegiatan-kegiatan desa gitu. Karena memang sebelumnya kalau misalkan saya nggak punya talenta, itu kan artinya desanya ya gitu-gitu aja. Beda kalau misalkan Sri Kandinya punya talenta gitu ya, Mem ya. Jadi kalau misal seseorang nggak punya talenta, walaupun jadi istri kepala desa, ya udah buntut aja, nggak perlu ada kegiatan, ya wes lah, biarin kan gitu. Nah, karena di sini inilah. Kenapa Mem? Paling arisan aja terus bubar gitu ya? Iya, udah buyar. Mungkin kumpul arisan dikocok kena siapa? Kena Bu Romri misal gitu. Ya udah pulang, uangnya diambil gitu. Karena Sri Kandinya bertalenta, paling tidak setiap kegiatan itu setiap perkumpulan ada kegiatan yang bisa diambil gitu. Kalau alhamdulillah kalau saat ini di desa itu memang sebelumnya, apalagi kegiatan PKK sebelumnya itu benar-benar vakum, nggak ada kegiatan. Jangankan arisan, benar-benar nggak ada kegiatan gitu, Mam. Jadi benar-benar mati lah kalau bisa dikatakan itu mati begitu. Jadi kalau suami saya kan Tuban, Mem. Saya asli Lamongan. Jadi benar-benar yang butuh tenaga ekstra karena kan buat kenal sama orang itu juga nggak gampang gitu ya. Maksudnya saya terjun langsung ke desa yang benar-benar belum pernah dikenali, belum pernah saya kunjungi juga belum pernah. Dan waktu itu saya dilantik jadi ketua PKK itu sebelum saya menikah. Jadi sebelum saya menikah, tapi sudah wisuda waktu itu bulan Agustus. Jadi benar-benar memegang, ketika dilantik itu juga benar-benar memegang tanggung jawab. Ya Allah, ternyata karena itu disumpah juga ya, Mem. Jadi benar-benar menjadi apa ya, momen yang deg-degan karena menjabat sampai dengan 6 tahun menjadi ketua PKK ya, walaupun itu organisasi yang sifatnya sukarela. Memang organisasi PKK itu organisasi yang sifatnya sukarela, jadi anggota-anggotanya itu benar-benar yang nggak boleh dipaksa, yang benar-benar harus cinta sama kegiatannya begitu. Mungkin teman-teman gini, ini sharing apa sih, kan lulusan Perbanas, kenapa kok sharingnya tentang tentang
ya rada lintas linear gitu ya. Ya teman-teman ini kan ya karena pengalaman, setiap orang punya pengalaman, setiap orang punya jalan masing-masing, punya pilihan ya, masing-masing. betul, betul, betul. Walaupun sempet ketika masa mau lulus itu kan Mem Lucy menawari saya untuk lanjut kuliah S2 dan nanti misalkan bisa apa namanya menjadi dosen di Menjadi Perbanas itu. dosen, betul. Iya, itu menjadi suatu keinginan, harapan saya juga, Mem. Tapi karena ini memang Pilihan hidup. Pilihan hidup, betul. Karena memang pilihan hidup. Jadi ya artinya memang kalau sudah jodoh ya udah diambil dulu jodoh gitu kali ya, Mem. Ya, jadi saya ikut menjadi apa namanya dapat surat tugas dari Allah lewat calon suami saya itu. Begitu, Mem. Oke, luar biasa. Kalau boleh saya, artinya topik kita hari ini adalah meskipun artinya kan tidak semua alumni itu akan bekerja. Betul, iya. Memutuskan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga atau menjadi seorang istri itu bukan sesuatu pekerjaan yang itu bukan berarti bukan pekerjaan, tapi itu adalah suatu pekerjaan juga. Dan betul. Dan kita lihat nanti menjadi apa namanya bagaimana menjadi seorang istri tadi didampingi istri yang bertalenta tadi ya. Jadi aktif di kegiatan sosial itu artinya apa namanya masih ingin mengembangkan sesuatu yang sebetulnya Ria ingin artinya aktualisasi diri ya. Jadi meskipun tetap menjadi ibu rumah tangga, jadi istri, saya masih tetap ingin memberikan kontribusi dengan cara apapun, termasuk nanti yang akan disampaikan oleh Ria. Jadi kayak tadi, kira-kira aktivitas tadi menjadi ibu PKK, kemudian apa sih sebetulnya istilahnya program kerja dari Sri Kandi Bertalenta asal mana ini, asal Tuban atau asal Lamongan? Asal Lamongan, bingung tapi sekarang tinggalnya di Tuban. Tapi kalau misalkan disuruh pilih lebih cinta mana, kota Lamongan atau kota Tuban, kalau saat ini ya masih kota Tuban, Mam. Oh, kota Tuban. Pindah. Nah, karena memang sudah punya surat tugas di Tuban. Oh, surat tugas ya. Surat tugas dari atasan langsung lagi ya. Iya, langsung. Oke, tadi saya gimana? Tadi kalau terkait dengan tadi apa aktivitas atau program kerja yang tadi ya meskipun saya sebagai seorang istri kepala desa ya harus bertalenta gitu ya. Apa yang kira-kira Ria pengen sharingkan artinya di aktivitas sosial saat ini yang Ria tekuni itu yang juga membutuhkan talenta, artinya tidak harus berkarir yang menghasilkan uang gitu ya, profesi tertentu, tapi bisa juga loh saya sebagai seorang istri yang tidak bekerja formal di kantor, tetapi saya juga bisa beraktualisasi diri. Gimana Ria, bisa ceritakan? Ya, jadi ketika sudah dilantik waktu Agustus belum menikah ya, Mem, itu saya tanya sama calon suami saya waktu itu, nanti gimana? Kok sudah dilantik tapi saya belum terjun kan waktu itu ya, karena masih belum menjadi suami istri kan, berarti tinggalnya masih saya di Lamongan, suami saya di Tuban. Ya udah nanti saja kalau misalkan memang udah menikah barulah mulai aktif begitu. Ketika sudah menikah saya susunlah itu rancangan yang apa nanti yang akan saya lakukan di desa itu, biar orang itu ternyata dipimpin sama ketua PKK-nya sama Ria itu sekarang maju loh, sekarang punya ini loh, sekarang punya itu loh, seperti itu loh, Mem. Ya. Tapi memang nggak bisa langsung biar gitu, nggak bisa, Mem. Maksudnya harus benar-benar pelan-pelan begitu ya, karena memang harus perkenalan dulu. Ya pertama itu saya itu membuat program itu benar-benar yang perkenalan dulu, menggali potensi di desa itu, menggali potensi sumber daya manusianya. Tahun pertama itu lebih ke adaptasi, Mem. Jadi waktu itu ada sekitar 3 bulan di tahun 2017 itu benar-benar hanya untuk perkenalan, kayak guyup rukun, menjaga kerukunan, menjaga silaturahmi. Maksudnya benar-benar intinya ya perkenalan, intinya ya adaptasi. Nah di sini itu
nggak semua orang bisa seperti itu ya Mem, apalagi benar-benar yang orang baru sendirian, mereka semua satu desa kayak dikeroyok gitu rasanya Mem. Kan saya nggak punya siapa-siapa di situ kan ya, jadi benar-benar kalau memang nggak punya dasar organisasi yang kuat, ketemu sama banyak orang, benar-benar keringat dingin bisa-bisa sampai pingsan itu Mem ya. Jadi itu karena apalagi dari segi usia kan, ya. Dari segi usianya. Ya, betul. Apalagi usia lagi. Saya waktu itu masih 22 tahun. Padahal ibu-ibu yang lain. Kalau dibilang masih anak mama juga masih. Karena ya masih 22 tahun. Benar-benar yang setelah kuliah itu langsung setelah kuliah jeda berapa bulan langsung menikah kan gitu ya Mem. Maksudnya benar-benar yang harus adaptasinya lebih cepat juga. Akhirnya ya karena dapat sangu dari Perbanas itu, karena saya kan aktif organisasi itu, makanya punya dasar, punya pondasi ya, karena memang saya juga orangnya lebih ke cerewet ya Mem, lebih ke percaya dirinya juga, mungkin Mem mesti tahu saya orangnya percaya diri banget, jadi ya sudah dari sononya juga ya, mungkin Gusti Allah ya memang ria kudune ning kene kan gitu. Sudah pada porsinya mungkin seperti itu. Jadi alhamdulillahnya ya karena digali lewat Perbanas bisa berorganisasi, sehingga ketika terjun langsung di desa walaupun orangnya belum ada yang kenal, itu saya sudah mampu untuk menggerakkan. Alhamdulillah di akhir tahun mampu menggerakkan. Dan ada beberapa tim yang langsung saya tim inti PKK atau pengurus inti yang sebelumnya benar-benar nggak ada, itu membuat program. Dan di tahun pertama itu ada program kegiatan wanita, program menjahit, kemudian merias, dan ada program lanjutan untuk menjahit begitu. Dan untuk tahun ini insya Allah nantinya Bapak Kepala Desa juga merencanakan sudah membuat desain untuk membuat tempat wisata gitu. Tapi itu benar-benar proses yang nggak gampang dilakukan, dan mungkin banyak orang yang berpikiran enak ya jadi ibu kepala desa ya, karena covernya aja sih yang enak-enak, itu yang kelihatan. Tapi prosesnya memang setiap orang ya punya proses masing-masing. Oke, jadi sampai dengan ada desa, membangun desa wisata, artinya Ria sebagai istri dari kepala desa juga harus punya andil gitu ya terkait dengan program betul. Apa rencana terkait dengan yang program kerja yang berikutnya tadi terkait dengan desa wisata, artinya dari segi Ria sebagai seorang istri tadi yang bertalenta tadi, Sri Kandi bertalenta tadi yang ingin juga mengembangkan desa wisata. Artinya kalau satu di daerah Tuban itu terkenal atau menjadi desa wisata, tentu saja ya tadi memberikan pendapatan yang cukup banyak di wilayah itu. Nah, apa kira-kira yang program kerja dari Ria atau yang sudah Ria bayangkan dari mimpi Ria? Artinya kan sepertinya Ria ini berangkat dari mimpi, gitu ya, dari Perbanas ketika mau masuk, udahlah saya itu kok pengen di sini, itu saya tutup, saya masukkan lagi brosurnya. Seperti di sinetron, maksudnya benar-benar yang kayak di film gitu loh Mem, kayak memimpikan terus disimpan akhirnya kenyataan kan gitu, kayak mudah banget gitu ya. Jadi program kerja nantinya yang di desa wisata ini adalah kan desa wisata itu kan biasanya identik dengan oleh-oleh. Intinya ini kan lebih ke aplikasi. Kemarin juga kan ketika kuliah akuntansi itu jadi semacam kegiatan-kegiatan desa itu membutuhkan anggaran. Nah, itu juga ya menjadi, maksudnya ilmunya itu benar-benar nggak sia-sia. Ilmunya bisa diaplikasikan juga ketika di dunia nyata. Di dunia nyata, sebelumnya dunia maya memang. Jadi benar-benar bisa diaplikasikan, nggak hanya teori, nggak hanya bingung, balance-nya neraca, begitu loh, Mem. Jadi ternyata ada juga penerapan akuntansinya, walaupun di sektor publik ya waktu kuliah nggak sebanyak akuntansi keuangan, tapi paling tidak bisa tahu begitu Mem. Jadi kayak membuat anggaran di awal ketika membuat program itu kan membutuhkan dana. Nah,
karena program ini kan dari pemerintah, jadi membutuhkan dana itu kan tetap membuat anggaran di awal. Jadi ada rencana anggaran, kemudian nantinya membuat LPJ. Nah, kalau untuk yang program desa wisata ini, pasti kalau kebanyakan desa wisata sebelum-sebelumnya itu kan pasti ada namanya tempat oleh-oleh. Nah, Ya, kalau kita sudah mengeluarkan banyak biaya untuk membuat suatu desa, untuk membuat suatu wisata, kan gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan revenue gitu ya, Mem ya, ya. Biar nggak mati begitu. ya, Jadi gimana sih caranya bisa menarik orang? Revenue kan dari pengunjung. ya. Nah, nanti untuk gimana caranya bisa menarik pengunjung itu lebih ke pemerintah desanya gitu, Mem. Jadi lebih ke yang mikir siapa? Lebih ke pemerintah desanya. Untuk program PKK-nya itu lebih fokusnya ke revenue lain-lainnya, ada revenue, ada income. Jadi ada oleh-oleh tadi yang saya sebut. Oleh-oleh itu gimana caranya bisa meningkatkan perekonomian warga sekitar, karena memang tidak terlalu ekonominya tidak terlalu apa ya, ya kisaran menengah begitu aja, memang nggak bisa yang, karena ya setiap warga itu mayoritas pekerjaannya bertani, jadi perekonomiannya ya menengah begitu aja, Mem. Jadi gimana sih caranya supaya perekonomian di desa itu lebih meningkat? Nah, salah satunya bisa itu lewat program wisata oleh-oleh. Nah, sebelumnya kan sudah pernah kegiatan menjahit. Nah, itu insya Allah nantinya akan dilanjutkan ke sablon. Biasanya kan kalau di wisata-wisata itu kan dapat oleh-oleh kaos dari wisata Ya, mana, ya, ya, betul, seperti betul, itu, Mem. betul. Terus pembukaan stan-stan itu kan juga menjadi salah satu apa ya, pendapatan untuk warga. Jadi bisa warga-warganya itu bisa berjualan. Jadi paling tidak di situ ketika ada desa wisata, paling tidak perekonomian di desa itu lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. Ya, ya, ya. Atau mungkin Mem Lucy ada saran gitu, Mem, kira-kira apa ya, Mem? Ya tadi karena memang potensi masing-masing wilayah itu kan juga perlu digali gitu. Jadi istilahnya itu konsep wisata berbasis kearifan lokal. Jadi apa sih sebetulnya yang sangat khusus di Tuban yang tidak dimiliki oleh yang lain. Jadi memang kalau iya, kalau wisata ya jelas misalnya souvenir, oleh dan yang lain. Cuman dikemas dalam sesuatu yang berbeda begitu ya. Jadi kalau nggak salah saya juga ingat akhirnya dulu Ria kalau nggak salah ya yang menang ini hibah PKM terkait dengan produk. Nah, ini saya baru ingat produk apa itu? Akrilik itu loh yang dari botol plastik itu loh, Mem. Oke, ya. Untuk Jadi souvenir. untuk souvenir ya. Jadi Ria juga dulu pernah ketika mahasiswa itu juga pernah mendapatkan hibah program kreativitas mahasiswa yang saat itu adalah membuat bahan dari botol bekas gitu ya menjadi botol bekas menjadi sesuatu kayak semacam souvenir begitu ya. Ya, semacam souvenir. Jadi memang itu yang menurut saya yang kreativitas itu yang memang harus dimulkan, artinya supaya tadi kan memang souvenir banyak, tetapi apa sih yang menarik itu memang tidak mudah tadi ya untuk menentukan, kemudian sampai bisa Tuban itu menjadi wisata sampai seterusnya itu kan kontinuitas itu kan juga harus dipikirkan strateginya gimana, karena ya tadi kalau misalnya menetapkan sebagai desa wisata ya harus dalam jangka panjang gitu. Jadi saya pikir tadi apa yang sudah disampaikan tadi ide-idenya tadi ya menurut saya ya cukup menarik, cuman perlu dipertimbangkan terkait dengan lebih spesifik gitu yang di Tuban gitu ya. Kemudian tadi saya juga melihat di CV begitu saat ini juga aktif sebagai konsultan ruang guru. Pendidikan. Iya. Nah, itu bisa diceritakan itu aktivitas apa yang Ria lakukan saat ini atau terkait dengan konsultan ruang guru tadi?
Jadi saya menjadi konsultan ruang guru itu ketika Oktober 2019, ya baru tahun kemarin. Karena sebelumnya saya karena hamil melahirkan, jadi benar-benar harus fokus gitu ya, Mem, karena nggak gampang kalau misalkan ya karena harus fokus aja gitu. Yeah. Akhirnya ketika sudah melahirkan dan aktivitas, saya rasa ketika saya menjadi ketua PKK, kalau tidak punya relasi, kalau tidak punya maksudnya kalau lingkungannya semacam itu, takutnya ya berkembangnya cukup segitu aja gitu loh, Mem. Jadi perlu dikembangkan lagi, perlu ada masukan-masukan dari berbagai pihak gitu. Nah, makanya saya memutuskan untuk cobalah saya berkarir gitu. Karena suami juga mengizinkan, jadi tidak ada larangan gitu. Sehingga saya memutuskan karena di waktu itu yang ada lowongan ruang guru bertepatan di Tuban dan lebih fleksibel waktunya, karena saya kan juga sebagai ketua PKK, jadi kan nggak bisa benar-benar kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Akhirnya saya memutuskan mendaftar dan alhamdulillahnya juga diterima. Ruang Guru menjadi salah satu perusahaan yang sangat menyupport ibu-ibu rasanya gitu loh, Mem, ketika posisinya maksudnya lebih fleksibel. Karena karena keceriaan saya mungkin ya, karena kerjanya itu lebih ke pemberian motivasi ke sekolah-sekolah gitu loh, Mem. Jadi aktivitasnya berkeliling ke sekolah gitu, setiap ya waktu jam sebelum istirahat pertama sampai jam-jam sebelum istirahat kedua aja. Jadi lebih ke refreshing, lebih ke dapat masukan baru, lebih. Jadi saya itu yang dimotivasi guru atau siswanya? Yang dimotivasi bisa siswanya, bisa gurunya gitu, Mem. Tergantung MOU di awal begitu. Yang mau dimotivasi siapa begitu. Jadi aktivitasnya lebih membawa keceriaan. Kalau misalkan di sekolah gitu kan ketemu sama anak-anak SMP, SMA, itu kan aura-aura mudanya keluar gitu ya, Mem. Jadi nanti ketika ria banget di desa gitu, itu lebih fresh gitu, Mem. Rasanya lebih enjoy gitu ketika menghadapi. Jadi kadang kan kalau misalkan di desa curhat sedikit ya, Mem. Jadi kayak kalau misalkan di desa itu kan karena lingkungannya itu ibu-ibu yang benar-benar ibu-ibu. Saya kan masih 22 tahun. Jadinya nanti itu kelihatannya tuh langsung ikut membaur usia 30 tahun ke atas gitu rasanya. Makanya butuh refreshing begitu loh, Mem. Supaya aura-aura muda, supaya kreativitas itu nggak mati gitu. Oke. Jadi aktivitasnya memberikan motivasi di sekolah-sekolah, baik itu guru ataupun murid, tergantung dari MOU. Nah, kalau di masa pandemi ini, apakah aktivitas itu masih tetap berlangsung di Tuban gitu, atau modelnya itu online atau gimana? Iya, jadi selama pandemi modelnya online, jadi seperti pengadaan webinar begitu. Pengadaan webinar. Jadi seminar online bareng siswa-siswi, ada join via Zoom seperti ini. Kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol begitu, Mem. Jadi selama pandemi 3 bulan terakhir ini kerjanya dari rumah gitu. Dari rumah dengan model webinar gitu ya. Nah, apa biasanya yang Ria sampaikan ketika di webinar Zoom gitu ya? Iya. Jadi ketika seminar, kalau untuk teman-teman SMA itu ya kiat-kiat lulus SBMPTN, ada yang menggali minat bakat begitu, Mem. Ada yang sharing ringan aja, maksudnya curhat-curhat, tanya-tanya soal begitu. Kalau untuk yang teman-teman SMP lebih ini,
kalau SMA kan lebih bisa diajak mikir ya Mem. Kalau teman-teman SMP ini kalau teman-teman SMP benar-benar yang main-main gitu Mem rasanya. Oke. Jadi pelajaran itu gimana caranya sih supaya menarik, kan kalau zaman sekarang benar-benar yang banyak banget media sosial, benar-benar banyak banget kegiatan walaupun belajar di rumah itu teman-teman yang anak-anak SMP rasanya itu kayak waktunya itu gadgetnya itu benar-benar digunakan untuk main game gitu Mem. Oke, ya. Jadi artinya Yang malah disayangkan adalah itu kemajuan teknologi saat ini kurang dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Sayangnya itu gitu. Jadi banyak motivasi yang saya berikan untuk teman-teman SMP itu bolehlah nge-game tapi paling tidak itu seimbang lah sama belajarnya. Ya. Oke, kemudian tadi dia sudah cerita aktivitas setelah kuliah gitu. Saya ingin flashback lagi gitu ketika Ria kuliah begitu, menjadi mahasiswa gitu. Kita kira-kira waktu kuliah itu Ria itu bermimpi jadi apa gitu, cita-cita apa, kemudian apa yang artinya kan jelas ya kalau misalnya saya ingin menyelesaikan studi tepat waktu atau jelas ada. Nah, itu kiat-kiatnya apa, artinya mimpi Ria ketika mahasiswa itu apa, kemudian apa yang Ria lakukan untuk mewujudkan mimpi itu, kemudian kan bisa sharing ke mahasiswa. Jadi bukan berarti tadi ketika kuliah itu tidak ada sesuatu atau mimpi yang dikejar itu kan Betul. Nanti ya akhirnya jadi biasa-biasa aja gitu karena kita nggak mengasah diri kita untuk mencari talenta kita begitu. Gimana Ria? Betul. Bisa. Jadi ketika masuk kuliah itu saya sudah punya beberapa mimpi gitu Mem. Beberapa mimpi yang saya tulis di tembok kamar kos saya. Okay. Ya mungkin kebanyakan motivator itu pasti menyampaikan hal ini. Kalian boleh tuh tulis mimpi sebanyak-banyaknya di mana aja. Kalau saya tuh di tembok kamar kos sama saya tulis spidol di cermin kamar kos saya itu lumayan besar sama bokosnya agak besar kayak cerminnya. Kalau misalkan ini loh Mem, film kartun apa itu ya Mem? Saya kok lupa. Kalau gini loh, yang cantik siapa itu loh Mem, yang cerminnya besar itu loh. Film apa ya? Saya kok lupa. Oke. Pokoknya cerminnya agak besar. Jadi saya tulis itu di cermin Mem. Lulus 3,5 tahun. Menjadi asisten dosen. Kemudian lanjut S2. Jadi akuntan profesional. Kemudian bahagiain orang tua, bahagia dunia akhirat kayak gitu. Ini banyak banget yang saya tulis. Nah, paling tidak di sini teman-teman ketika teman-teman tulis di cermin, kalau anak perempuan kan pasti nggak bisa lepas ya Mem dari cermin. Jadi pasti selalu ingat gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika pakai bedak, pakai foundation, pakai blush on atau pakai apapun itu kalian tahu tujuan kalian kuliah di sini itu apa gitu. Apa yang ingin kalian raih itu bisa ditulis di situ. Paling nggak punya alarm. Jadi ketika mau malming atau ketika mau pacaran ingat tujuan awal. Kan kalau mau pacaran kan pasti dandan dulu ya Mem. Jadi kan bisa bercermin kan kelihatan itu tulisannya. Jadinya pacarannya nggak lama-lama gitu Mem. Oh gitu. Kalau boleh cerita ketika saya menjadi kuliah itu jarang banget Mem keluar malam itu. Maksudnya kalau teman-teman itu kan biasanya kalau di Surabaya kan nge-mall, nonton bioskop atau apalah itu. Kalau saya itu enggak, rasanya itu kalau misalkan mau keluar malam itu kalau bisa itu makan itu nasi goreng biasanya satu porsi kan waktu itu 8.000-an kalau di depan kos itu. Saya belinya 10.000 gitu Mem biar bisa buat sampai sarapan besok. Jadi separuh gitu Mem. Ya, kalau diangin-anginin kan nggak basi besoknya itu kalau nasi goreng di separuh dulu, angin-anginin buat sarapan besok gitu benar-benar. Ya maksudnya gimana caranya sih biar bisa hidup di Surabaya ngehemat gitu. Itu contoh kecilnya ya teman-teman ya. Jadi sampai mana saya kan lupa. intinya
tujuannya itu benar-benar harus ditata dari awal. Kalaupun ditulis itu jadi lebih enak karena sudah ada alarmnya. Terus pertanyaan Mem Lucy tadi kiatnya gimana, untuk mencapai mimpi tadi yang lulus kiatnya? 3,5 tahun dan lain sebagainya tadi. Ya, untuk kiat-kiatnya adalah lebih ke ya benar-benar niat di awal, benar-benar diterapin di dalam diri itu, karena ketika kamu tulis berarti kan kamu pasti punya niatannya ya. Ketika sudah punya niatan kan tertanam di alam bawah sadar. Gimana sih bisa caranya aku untuk mencapai tujuan-tujuan yang pernah saya tulis begitu. Kalau teman-teman bingung rasanya aku kok ya wes pengen kuliah pulang nggak ada kegiatan masuk kuliah masuk gitu aja ya nantinya pasti hasilnya ya biasa-biasa aja gitu Mem. Ya kalau misalkan kalau saya di sini bisa capek 3,5 tahun itu pasti ada beberapa motivasi selain niat pribadi, ada orang yang dicontoh, ada inspirasi, ada dorongan dari orang tua juga. Pasti kan ketika anaknya lulus 3,5 tahun pasti kan orang tua bangga. Jadi itu yang menjadi ya kesadaran diri, tanggung jawab diri. Ya tergantung pribadinya masing-masing juga gitu, Mem. Ya artinya tetap semangat dan sesuatu yang ingin dicita-citakan itu harus ditulis yang kita bisa lihat sehingga tadi bisa sebagai alarm tadi. Ya, kemudian ya silakan. Tadi kenapa? Karena di awal itu sejak SMA itu saya punya moto pribadi, Mem. Jadi saya punya moto yang benar-benar saya bawa dari SMA sampai sekarang itu adalah kita tidak harus hebat saat memulai, tapi kita memulai untuk menjadi hebat. Gitu. Karena kalau menurut saya hebat di awal itu nggak bisa selamanya. Jadi ya kita mulai untuk menjadi hebat itu akan menjadi hal hebat-hebat yang lebih besar lainnya di kemudian hari gitu. Jadi kalau hebat maksudnya ketika lulus langsung menjadi maksudnya nggak perlu langsung harus wow, tapi kamu merintis sedikit demi sedikit untuk menjadi wow itu kalau saya pribadi itu lebih baik. Oke. Jadi tadi kita sudah mendengar artinya ketika Ria memutuskan pilihan hidup bahwa saya menjadi ibu rumah tangga atau seorang istri itu tidak berarti bahwa saya tidak bisa beraktivitas gitu ya. Jadi masih ada aktivitas yang sebetulnya Ria bisa dieksploitasi dirinya, jadi mengeksplorasi gitu ya, mengeksplorasi kemampuan diri itu dengan menjadi konsultan di ruang guru gitu ya. Nah, mungkin bisa terkait dengan tadi pesan-pesan juga begitu untuk rekan-rekan mahasiswa gitu ya yang ya kita tahulah di masa pandemi ini baik seluruh mahasiswa itu kan kuliahnya itu kan daring gitu ya, kuliahnya secara online. Kadang-kadang mereka juga ya bosan juga begitu ya. Saya yakin juga Ria sebagai seorang konsultan education di ruang guru itu kan punya bisa memotivasi gitu. Jadi kalau biasanya memotivasi adik-adik SMP, SMA, nah sekarang gimana kalau memotivasi mahasiswa. Ayo. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan di rumah kuliahnya daring, boring mungkin gitu ya, ayolah coba dipikir di dalam diri gitu. Apa yang pernah ditulis, kalaupun belum tulis, ayo tulis sekarang dulu. Coba ditulis kira-kira di awal waktu pendaftaran di Perbanas, coba diingat-ingat lagi tujuannya gimana. Kalau nggak punya tujuan, ya udah berhenti aja sekarang ya kan. Terus buat apa kuliah gitu loh. Teman-teman tahu nggak? Benar-benar tahu nggak kira-kira kalau misalkan S1 itu banyak loh yang pengangguran. Apalagi kalau kamu nggak kuliah SMA ya kan, Mem? Jadi teman-teman benar.
Kalau kalian sudah beruntung, misalkan dibiayain sama orang tua, nggak ikut cari uang, kalian nggak Hmm. ngerti susahnya cari uang itu kayak gimana. Hmm. Beruntunglah kalian, bersyukurlah kalian yang kuliahnya dibiayain orang tua. Hmm. Gunain waktu itu sebaik-baiknya. Kalaupun Hmm. ya Allah kuliah daring boring, dosen bisanya nyuruh ini itu, lah dikira dosen itu nggak boring juga bikin soal buat kalian ya kan, sama aja. Yang penting adalah sekarang kalian harus lakuin apa yang benar-benar kalian ingin capai gitu ya, Hmm. yang benar-benar kalian ingin, yang ingin dicapai tujuannya itu benar-benar apa. Silakan Hmm. ditulis sekarang, coba ambil ballpointnya masing-masing yang lihat sekarang ini, coba ditulis apa tujuannya. Nah, kalau sudah, ayo dipikir matang-matang. Kalau kalian masih males kuliah, cuci muka dulu, mungkin ngantuk ya, Mem ya. Ya, mungkin Gitu. ngelihatnya jam 10 malam. Satu lagi, Mem, saya mau cerita. Oke. Satu lagi. Jadi waktu itu sambil minta doanya ya buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi nonton. Jadi waktu pulang dari kampus, waktu mau pulang ke Lamongan, jadi saya tuh 1 minggu sekali mesti pulang ke Lamongan, Mem. Nggak tahu Oke. kenapa rasanya itu mesti ketika kuliah itu pokoknya walaupun ada waktu 1-2 jam saya mesti pulang ke Lamongan setiap minggunya. Soalnya pengen Hmm. ketemu sama orang tua. Hmm. Jadi waktu pulang kuliah sempat macet di daerah apa ya, yang sekarang Marvel itu loh, Mem. Daerah mana ya itu ya? Ngagel ya Marvel, kalau nggak ya, salah. ngakel. Daerah situ itu ada badan dinas BPKAD kalau nggak salah ya, Mem. Hmm. Hmm. Badan badan keuang badan apa ya? Pengelolaan pendapatan keuangan daerah di situ. Hmm. Di Hmm. situ macet, di situ nggak tahu kenapa saya nolek ke kantor itu dan saya batin. Ya semoga, karena saat ini saya juga daftar jadi ASN, minta tolong teman-teman semuanya yang nonton Hmm. doain supaya bisa Hmm. lulus ASN juga gitu. Karena saya itu orangnya batinan, Mem. Barangkali nanti ketika itu saya lolos, tolong Ah, doanya juga, Mem Lucy, oke supaya nanti ya. saya bisa lolos ASN. Amin ya, semoga Ya, lolos gitu. ya teman-teman, jadi jangan takut bermimpi ya. Tapi ya jangan mimpi terus, kapan jadi kenyataannya gitu. Jadi bermimpi dan segera lakukan rencana untuk mengimplementasikan Merealisasikan. mimpi. Oke. Iya. Oke. Terima kasih tadi bincang-bincang dengan Ria yang tadi ya, ya inilah Ria begitu ya. Ya, Oh ya, gitu. saya ada satu lagi. Saya ingat waktu itu ketika waktu kuliah begitu ya. Entah mengapa itu saya waktu bercerita saya lupa juga, cuman ingat itu waktu memanggil semua mahasiswa penerima beasiswa dan bidik misi begitu ya. Saya lupa juga saya ngomong apa, tetapi sepertinya Ria sedang menangis. Masih ingat nggak Iya, momen itu? iya. Ingat, tapi saya juga lupa maksudnya apa yang disampaikan waktu itu ya, Mem ya. Pokoknya saya menangis, ingat saya. Saya lupa. Sepertinya ya, apa ya? Oh ya, gini, Anda yang penerima beasiswa. Kemudian apa yang Anda berikan kepada Kampus negara, begitu. Oh, kampus pada negara. negara, kampus dan negara. Nah itu saya juga melihat sepertinya apa tadi, memang di awal Ria ini adalah tadi kalau saya tidak berkontribusi ngapain ada kan gitu ya. Nah itu juga Iya. perlu perlu juga diperhatikan bahwa rekan-rekan mahasiswa bahwa ternyata kepedulian kita terhadap apa yang harus kita lakukan untuk kampus, apa yang kita lakukan untuk dalam ruang lingkup besar negara itu adalah ya sesuatu yang kontribusi bagi kita untuk negara. Baik, sebelum saya akhiri mungkin ada kesan lagi atau Titipan. apa yang titipan Ya. yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan siswa begitu ya tadi terkait dengan pengalaman pilihan hidup Ria pada rekan-rekan mahasiswa. Ya, ini titipan saya yang saya sampaikan untuk seluruh mahasiswa. Kalian kuliah, jadilah diri kalian.
nggak perlu dirubah. Kalaupun kalian dari desa ke kota, yowes apa adanya, terima apa adanya, tapi lakukan yang terbaik, bikin mereka mengangah gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau memang pecicilan ya nggak apa-apa, paling tidak nilainya kudu bagus gitu ya. Walaupun nggak bisa serius kuliahnya, tapi ditunjang dengan soft skill, ditunjang dengan nilai akademik yang bagus kan nantinya seimbang, ben nggak jomplang gitu. Itu untuk mahasiswa umum. Untuk mahasiswa penerima beasiswa apapun, teman-teman kalian harus ngaca. Ngaca kenapa? Ya karena memang kuliahnya dibayarin, kalian harus punya rasa aku lo dibayari, kan harus ada timbal balik ya, walaupun negara mungkin nggak tahu kalian tuh ngasih timbal balik atau enggak, walaupun negara itu biayai, paling tidak kalian itu tetap dinilai sama Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi kalian harus punya tanggung jawab gitu. Jadilah pribadi itu yang apa ya, yang memberi, yang nggak hanya mau menerima gitu ya. Kalau kita bisa memberi, kenapa tidak? Gitu. Begitu Mem, saran titipan saya buat teman-teman semuanya. Oke, ya terima kasih Ria. Ini bincang kita hari ini dengan salah satu alumni Sri Kandi Bertalenta yang ingin masih tetap ingin untuk eksistensinya khususnya dalam hal pembangunan dalam satu negara gitu ya. Jadi meskipun saya tadi memutuskan untuk menjadi istri atau menjadi ibu rumah tangga, saya masih tetap harus menjaga tetap eksis itu dalam arti tetap mengimplementasikan talenta yang sudah saya miliki. Baik Ria, terima kasih atas bincang santainya. Semoga menginspirasi rekan-rekan mahasiswa. Amin. Kemudian semoga tadi segera ada pengumuman untuk ASN-nya dan lolos. Nanti bisa cerita lagi kiat-kiatnya begitu. Ya, boleh. Alhamdulillah, amin ya Allah. Baik, terima kasih Ria dan sampai jumpa lagi untuk rekan-rekan mahasiswa dan Ria. Ya.